Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-44 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau akan menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah SWT akan dilihat di hari kiamat, akan dilihat di dalam surga oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengingkari ru'yatullah yaumil qiyamah, ya, mengingkari tentang dilihatnya Allah di hari kiamat. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga, dilihat dengan mata mereka. Dan Allah SWT akan menguatkan mata-mata mereka untuk bisa melihat Allah. Dan ru'yatullah di sini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka, bahkan lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka akan melihat Allah. Wa qauluhu, dan firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut, yaitu di hari kiamat, dalam keadaan bagus wajahnya, ya, dalam keadaan berseri-seri, karena kegembiraan yang ada dalam hati mereka terpancar di dalam wajah mereka. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah di hari tersebut ada di antaranya yang berseri-seri. Baik, karena di sana ada wajah-wajah yang saat itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan takut, tapi ini ada wajah-wajah yang berseri-seri, yaitu wajah orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga. Ila rabbiha nadhiratun, kepada Rabb mereka wajah-wajah tersebut nadhirah, wajah-wajah tersebut melihat. Berarti kegembiraan mereka dan kebahagiaan mereka saat itu sebabnya adalah karena mereka melihat kepada wajah Allah SWT. Bagaimana mereka tidak gembira dan bagaimana mereka tidak bahagia? Allah SWT yang menciptakan mereka, yang terus memberikan kenikmatan kepada mereka siang dan malam, dan mereka meyakini keberadaan Allah dan Dialah yang memberikan, Dialah yang menciptakan, sementara mereka belum pernah melihat di dunia, tapi mereka siang dan malam beribadah kepada Allah dan meyakini apa yang diturunkan kepada mereka berupa ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mereka bersujud, mereka ruku', mereka berdoa, mereka melaksanakan perintah, menjauhi larangan, karena mereka yakin Allah melihat mereka di dunia. Kemudian di sana mereka benar-benar melihat Allah SWT dengan mata mereka. Mereka dalam keadaan berbahagia dan sangat berbahagia dan bergembira ketika melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan nanti akan disebutkan bahwasanya kenikmatan ini lebih nikmat daripada kenikmatan-kenikmatan surga yang lain. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat daripada nikmat bisa melihat wajah Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kalimat an-nadhar di dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah menunggu. Itu kalau tidak ada setelahnya huruf jar, tapi dia langsung maf'ulnya. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang ucapan orang-orang munafik, unzuruna naqtabis min nurikum. Unduruna, maksudnya adalah tunggu kami. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil dari cahaya kalian. Itu cahaya orang-orang yang beriman, karena mereka tidak punya cahaya. Mereka ingin mendapatkan cahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Itu kalau tanpa fi, tidak ada ila, tidak ada fi setelahnya, tapi langsung maf'ulnya. Antum misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, antum mengatakan kepada orang lain yang antum suruh untuk menunggu, antum mengatakan undurni, atau mengatakan intadhirni, maksudnya adalah tunggulah saya. Baik, kalau setelahnya adalah fi, yaitu an-nadharu fi, maka yang dimaksud adalah memikirkan. An-nadharu fihi, yaitu anzur fihi, aku melihat apa yang ada di dalamnya. Baik, dalam Al-Quran Allah mengatakan, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Apakah mereka tidak melihat di dalam kerajaan langit dan juga bumi? Melihat di dalam maksudnya adalah memperhatikan, merenungi, memikirkan. Tidak harus dia melihat dengan matanya, tapi dia memikirkan.
Ya, mungkin dia sudah melihat di luar. Setelah itu dia berada dalam memikirkan tentang penciptaan langit dan juga bumi. Di sana ada an-nadharu ila, melihat ila kepada. Di dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini maknanya adalah melihat dengan mata. Nadhartu ila nujum, nadhartu ila al-bait, aku melihat, maksudnya adalah dengan mataku. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman saat itu benar-benar melihat dengan matanya. Karena ada sebagian orang ia melihat tapi dengan hatinya, ingin mentakwil. Kalau dia mempelajari bahasa Arab, dia akan mengetahui bahwasanya makna ila rabbiha nadhirah di sini adalah melihat dengan mata mereka, bukan dengan hati mereka. Ditambah lagi di sini ada wujuh. Ada kalimat wujuh. Wujuh artinya adalah wajah-wajah. Ini menunjukkan dan menguatkan bahwasanya mereka melihat bukan dengan hatinya tapi dengan matanya, karena mata kita berada di wajah kita, sehingga adanya kata wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah menunjukkan bahwasanya mereka melihat dengan mata kepala mereka, bukan dengan hati mereka. Baik. Kemudian setelahnya firman Allah Azza wa Jalla, 'alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan mereka, di atas kasur-kasur mereka. Al-araik ini adalah jamak dari arikah, dan arikah ini maknanya adalah sarir, yaitu kasur atau dipan. Dan tentunya araik yang ada dalam surga ini tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga tentang kebagusannya. Alal araik yanzur, ya, mereka di atas dipan-dipan mereka yanzurun, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di atas kenikmatan dan mereka melihat wajah Allah SWT. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Mereka melihat Allah SWT, melihat wajah Allah, maka mengetahui di dalam wajah-wajah mereka nadratan na'im. Nadrah yaitu berseri-seri, na'im karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa di sana. Baik, ini dalil yang kedua di dalam surat Al-Mutaffifin. Di dalam surat ini juga, di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah menyebutkan tentang kelompok yang lain yang mereka diharamkan oleh Allah untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya di hari tersebut mereka mahjubun an rabbihim, mereka dihalangi dari Rabb mereka. Mahjub yaitu dihalangi sehingga tidak bisa melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Di hari tersebut mereka dihalangi dari melihat Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdalil dengan ayat ini bahwasanya Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di hari kiamat. Beliau mengatakan kurang lebih maknanya ketika Allah mengabarkan bahwasanya mereka-mereka ini itu orang-orang kafir, al-fujjar, dihalangi untuk melihat Allah, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia mereka akan melihat Allah. Karena kalau orang-orang yang beriman tidak melihat Allah, apa bedanya mereka dengan orang-orang kufar yang mereka mahjubun, mereka tidak melihat Allah SWT. Ini adalah ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan imam-imam yang lain di antara imam-imam Ahlus Sunnah. Mereka meyakini bahwasanya Allah SWT akan dilihat di hari kiamat. 'Alal araik yanzur, mereka akan melihat Allah SWT dan mereka di atas dipan-dipan mereka. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang muhsin. Di antara makna ihsan adalah orang-orang yang memaksimalkan, mengoptimalkan amalan mereka, melakukan amalan tersebut semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, karena mereka merasa diawasi oleh Allah. Karena ketika mereka beribadah seakan-akan melihat Allah, mereka beramal dengan seikhlas-ikhlasnya, dan mereka beramal semaksimal mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah orang-orang yang ahsanu. Ihsan artinya adalah memperbaiki. Kenapa mereka memperbaiki dan menyempurnakan? Karena mereka merasa diawasi. Orang kalau kerja, ya, mengamalkan sesuatu dan merasa diawasi oleh pimpinannya, maka berbeda dengan kalau dia tidak merasa diawasi. Diawasi dan tidak diawasi beda. Ketika dia merasa diawasi, atau bahkan ketika dia pimpinannya ada di depan dia, pas dan persis di depan dia, ya meskipun dia mungkin gak berani melihat wajahnya, tapi dia tahu ini sedang lihat saya.
Atau misalnya dia kerja dan merasa diawasi, mungkin di sana ada kamera, ada CCTV, dan dia tahu bahwa saya sedang diawasi, depan, belakang, samping sedang diawasi. Maka beda dengan orang yang merasa tidak diawasi. Orang-orang yang beriman yang mereka ahsanu, mereka memperbaiki amalannya, menyempurnakan amalannya karena merasa ya seakan-akan melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah, yang mereka dapatkan adalah al-husna. Dan yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah, adalah surga. Dan al-husna ini adalah mu'annats dari ahsan. Dan ahsan artinya adalah yang paling baik. Dan al-jannah ini adalah al-husna karena dia adalah nikmat yang paling baik. Sehingga dia dinamakan dengan al-husna. Dan Allah mengatakan wasaddaqa bil husna. Dan dia membenarkan al-husna, yaitu membenarkan adanya surga. Jadi orang-orang yang ihsan, merekalah yang mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan mereka mendapatkan tambahan. Ada al-husna, ada ziyadah. Mereka mendapatkan dua. Mendapatkan yang pertama adalah al-husna, dan itu adalah surga. Wa ziyadah, dan mereka mendapatkan tambahan. Nah, apakah tambahan tersebut? Ya, tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan yang menafsirkan ini adalah Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang kalamullah dan apa maknanya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW membaca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, menafsirkan tentang ayat tadi, idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar an-nar. Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, nada munadin, maka akan ada yang memanggil, ya ahlul jannah innalakum 'indallahi mau'idan yuridu ay yunjizakumuh. Ada yang memanggil, mengatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, sesungguhnya untuk kalian di sisi Allah ada perjanjian. Ya, ada perjanjian, Allah ingin menunaikan perjanjian tadi. Karena Allah SWT tidak menyelisih janjinya. Fayaquluna wa ma huwa. Kemudian mereka mengatakan, apakah hal tersebut? Ya, apakah janji tersebut? Apakah mau'id tersebut? Alam yuthaqqil Allahu mawazinana. Bukankah Allah sudah memberatkan timbangan-timbangan kami? Dan Allah SWT dialah yang Maha Penyayang. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Dan tauhid ini adalah termasuk sesuatu yang akan berat timbangannya di hari kiamat. Wa yubayyid wujuhana. Dan Allah sudah memutihkan wajah-wajah kami, menjadikan kami berbahagia. Wa yudkhilnal al-jannah wa yunjina minan nar. Dan Allah sudah memasukkan kami ke dalam surga, yang kami sudah merasakan berbagai nikmat surga, hurun ain, bidadari-bidadari, qusur, istana-istana, fawakih, buah-buahan, air minum, dan berbagai kenikmatan yang lain, yang berupa pakaian, yang berupa perhiasan. Wa yunjina minan nar, dan Allah sudah menyelamatkan kami dari neraka, azab yang sangat pedih. Maka selamatnya kami dari neraka, masuknya kami ke dalam surga, ini sudah kenikmatan yang luar biasa. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Qal fayakshiful hijab. Maka Allah SWT membuka hijabnya, karena hijab Allah adalah nur, cahaya. Fayanzuruna ilaihi. Maka mereka pun melihat kepada Allah SWT. Inilah janji Allah. Karena Allah menjanjikan bagi mereka wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman melihat Allah SWT di dalam surga. Maka Allah membuka hijabnya dan mereka pun melihat Allah. Fa wallahi, maka Nabi mengatakan, maka demi Allah, ma a'tahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ya'ni ilaihi wala aqarra li'ayunihim. Maka demi Allah, tidaklah Allah memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih mereka cintai, itu setelah mereka bandingkan dengan nikmat-nikmat yang mereka rasakan dari kenikmatan-kenikmatan surga, selain daripada melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya surga. Ternyata ada di sana nikmat yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada nikmat yang ada di dalam surga, yaitu melihat wajah Allah. Wala aqarra li'ayunihim, dan tidak ada yang lebih menyejukkan mata mereka daripada melihat wajah Allah SWT. Ini siapa yang menafsirkan? Yang menafsirkan adalah Rasulullah SAW.
Fayanzuruna ilaihi, mereka melihat. An-nadharu ilaihi berarti melihat dengan wajah, melihat dengan mata mereka, bukan dengan mata hati mereka. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qauluhu, dan juga firman Allah, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka, yaitu bagi penduduk surga, ma yasha'un, apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka kehendaki ada di sana. Kalau di dunia, tidak semua yang mereka kehendaki mereka bisa dapatkan. Banyak keterbatasan. Apalagi mereka diatur dengan syariat, kayak di penjara di dunia ini. Penjara bagi mereka. Maka di dalam surga Allah SWT akan memberikan apa yang mereka kehendaki. Adapun orang-orang kufar, maka mereka hidup bebas di dunia ini. Ya, mereka hidup bebas di dunia ini, merasa tidak diatur dan tidak mau mengikuti aturan Allah, tapi mereka akan sengsara selama-lamanya di akhirat kelak. Lahum ma yasha'un fiha, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam surga, waladaina mazid, dan bagi kami tambahan. Apa yang dimaksud bagi kami tambahan? Maksudnya bagi kami, yaitu di sisi kami ada tambahan kenikmatan bagi mereka, yang dimaksud sama dengan ziyadah yang ada dalam surat Yunus tadi. Maka 4 ayat ini menunjukkan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka meyakini bahwasanya Allah SWT dia akan dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Allah SWT akan menjadikan mereka mampu untuk melihat Allah di dalam surga. Di sana ada kelompok yang mereka menafikan ini, seperti Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak dilihat di dunia dan tidak dilihat di akhirat, mengingkari ru'yatullah. Berdalil dengan ayat misalnya firman Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika beliau meminta kepada Allah dan mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat dirimu, yaitu ingin melihat engkau dengan mataku. Qala lan tarani, maka Allah mengatakan, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Akan tapi lihatlah kepada gunung ini. Kalau dia masih berada di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Ketika Allah SWT memperlihatkan dirinya kepada gunung tadi, maka Allah menjadikan gunung tadi dakkan, yaitu hancur lebur. Ketika Musa melihatnya, wa kharra Musa sa'iqan, maka Musa dalam keadaan pingsan. Baik, mereka mengatakan, di sini Allah mengatakan lan tarani, kalian tidak akan melihatku. Dan lan, kata mereka, ini adalah litta'bid, yaitu selama-lamanya. Selama-lamanya ya tidak di dunia dan tidak di akhirat. Para ulama menjelaskan dan menjawab syubhat ini. Ayatnya jelas adalah yang sahih, tapi mereka telah memahami dengan pemahaman yang salah. Pertama, yang namanya lan di dalam bahasa Arab terkadang memang litta'bid, tapi dalam kesempatan yang lain bukan berarti litta'bid, bukan berarti selama-lamanya. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah ketika Allah SWT menceritakan tentang orang-orang Yahudi, yang mereka adalah orang yang sangat cinta dunia, dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Dan mereka tidak akan berangan-angan untuk mati selama-lamanya. وَلَا يَتَمَنَّوْهُ, mereka tidak akan berangan-angan untuk mati selama-lamanya dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Baik, lan di sini bukan berarti mereka tidak akan berangan-angan sama sekali. Buktinya apa? Buktinya di dalam ayat yang lain. Allah mengatakan, وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Mereka, yaitu orang-orang kafir secara umum, termasuk diantaranya adalah orang-orang Yahudi. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ, mereka memanggil, wahai Malik, yaitu malaikat yang menjaga neraka. لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ, mohonlah kepada Allah, mohonlah kepada Rabbmu untuk mematikan kami. Maka sudah tidak tahan dengan adab yang sangat pedih. Berarti di sini mereka berangan-angan untuk mati. Padahal dalam ayat tadi dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا, mereka tidak akan berangan-angan. Menunjukkan bahwasanya di sana terkadang lan dan bukan berarti itu selama-lamanya. Ada waktu meskipun di akhirat, tapi ada waktu di mana mereka berangan-angan untuk meninggal
dunia. Itu yang pertama. Kemudian para ulama menjelaskan lan tarani, ya ini bukan berarti Allah SWT tidak dilihat di akhirat. Kenapa di sini? Karena Allah SWT menghubungkan ini dengan sesuatu yang mungkin. Kalau engkau melihat gunung ini menetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Berarti Allah di sini menghubungkan dengan sesuatu yang mungkin, yaitu istiqrarul jabal. Diamnya gunung itu adalah sesuatu yang mungkin. Dan kalau Allah SWT menghubungkan ini dengan sesuatu yang mungkin, berarti dilihatnya Allah di akhirat adalah sesuatu yang mungkin. Karena Allah SWT menghubungkan ini dengan sesuatu yang mungkin. Jadi dilihatnya Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Kemudian juga para ulama menjelaskan, seseorang hamba yang mulia seperti Nabi Musa alaihissalam, kalimullah, tidak mungkin seperti beliau meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Beliau adalah seorang rasul dan orang yang paling tahu tentang Allah. Mereka para nabi dan para rasul adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Tidak mungkin nabi yang mulia seperti beliau meminta kepada Allah sesuatu yang tidak boleh dan sesuatu yang mustahil terjadi. Ini dalil mereka, dan ini adalah segi penjelasan yang salah. Dan di sana ada orang yang berlebihan mengatakan bahwasanya Allah dilihat di dunia dan juga di akhirat. Jadi di dunia bisa dilihat. Ini adalah keyakinan orang-orang sufi yang mereka mengaku bahwasanya mereka melihat Allah di dunia. Jadi di sana ada orang yang berlebihan, Allah dilihat di dunia dan di akhirat, dan ada yang mengatakan Allah tidak dilihat di dunia dan tidak dilihat di akhirat, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Dan Ahlus Sunnah mengatakan Allah tidak dilihat di dunia dan kelak akan dilihat di akhirat. Tidak dilihat di dunia, bahkan Nabi Muhammad sekalipun sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah di dunia. Dan para sahabat telah berselisih pendapat tentang permasalahan ini. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah di dunia? Ada yang mengatakan melihat Allah di dunia yaitu ketika di-mi'rajkan, dan ada yang mengatakan tidak melihat bahkan ketika di-mi'rajkan. Dan pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat, bahwasanya beliau tidak melihat Allah di dunia. Karena ketika beliau SAW ditanya oleh sebagian sahabat, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Yaitu ketika di-mi'rajkan, beliau mengatakan nurun anna ara. Di sana ada cahaya, karena hijab Allah adalah cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah di dunia. Baik. Jadi ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah SWT tidak dilihat di dunia. Ya, bahkan Nabi SAW tidak melihatnya, Nabi Musa juga tidak melihatnya. Tapi Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang yang beriman kelak di akhirat, yaitu di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa hadzal bab fi kitabillahi katsirun. Dan bab ini itu tentang masalah penyebutan nama dan juga sifat Allah di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Dan sudah kita sampaikan, setiap halaman di dalam Al-Quran itu ada di situ nama atau sifat Allah SWT. Sehingga kalau mau disebutkan, ya nggak cukup. Ya, beberapa lembar dari sebuah kitab. Karena hampir semua dan setiap halaman di dalam Al-Quran itu disebutkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Man tadabbar Al-Quran talibal huda minhu tabayyana lahu tariqul haq. Barang siapa yang mentadaburi Al-Quran, yaitu merenungi apa yang datang di dalam Al-Quran dengan niat untuk mencari petunjuk, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Di sini beliau mengisyaratkan tentang sebuah isyarat yang penting sekali. Bagaimana seseorang bisa mengambil faedah dari Al-Quran, apa yang dia baca dari Al-Quran. Kalau kita ingin mengambil faedah dan mengambil manfaat dari Al-Quran, maka hendaklah kita mentadabburi Al-Quran. Ya, mentadabburi artinya kita memahami maknanya. Mungkin kita membaca tafsirnya, kemudian kita merenungi, berusaha untuk memahami. Kalau demikian berarti akibatnya apa? Kalau demikian berarti apa yang bisa saya pahami? Maka orang yang mentadabburi Al-Quran itu dengan konsentrasi, dia di dalam niatnya ingin mencari hidayah. Ana ingin mendapatkan petunjuk, ana ingin keluar dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Niatnya adalah ingin mencari hidayah, bukan ingin mencari-cari kesalahan Al-Quran atau ingin mencari-cari kelemahan Al-Quran, tapi keinginannya adalah ingin petunjuk.
Kalau dia bisa memenuhi dua syarat ini, mentadaburi Al-Quran dan niat dia adalah untuk mencari petunjuk, tabayyana lahu tariqul haq, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Allah SWT akan memberikan hidayah kepadanya. Ya, akan memberikan hidayah kepada seorang yang mau mentadaburi Al-Quran dan dia niatnya adalah ingin mencari petunjuk. Dan ini ya sudah banyak, dan orang-orang yang sekarang dia mendapatkan hidayah kepada tauhid, kepada sunnah, kalau mereka suruh kita cerita apa dan bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah, kita akan mendengar banyak dari mereka bahwasanya dulunya memang ingin kebenaran. Ada sebagian mereka menceritakan, saya tahu bahwasanya saya ini bukan di atas jalan yang benar, ada sesuatu yang salah pada kehidupan saya. Pasti di sana ada kebenaran yang belum Anda tahu. Ingin di dalam hatinya ingin mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka orang yang demikian dan dia ingin petunjuk benar-benar, bukan karena ingin hawa nafsu, dia siap menyerahkan diri kepada Allah SWT. Apapun yang terjadi dia ingin menyerahkan diri kepada Allah, maka orang yang demikian akan dimudahkan untuk mendapatkan tariqul haq. Apa yang ada di dalam Al-Quran bisa kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat kalau memang kita mentadaburi Al-Quran dan keinginan kita adalah ingin mendapatkan petunjuk. Wallahu alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.